Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets untuk minggu ketiga bulan ke-7 untuk news. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di, kenapa gue mau closing? Maksud gue, follow Instagram kita di @TheLazyGadgets. Gue di Jordi Leonardo nya 2. Dan seperti biasa, gue ditemenin oleh Joshua. Yang gue gak tahu, harusnya gue salah channel. Harusnya gue pakai TLE, karena gue lagi pakai jaket League of Legends. Dia pakai baju biasa. Harusnya lu yang di sini, yuk. Nggak usah. Oke, jadi kita akan masuk ke berita pertama aja. Itu adalah masalah Twitter ngebunuh Fleets. Iya, Fleets. Nggak tahu. Anda anak Twitter tapi Anda tidak tahu Fleets. Fleets itu adalah sebuah fitur story yang ada pada Twitter, di mana hal ini kan kalau kalian tahu dari Snapchat ke Snapchat Story, dan akhirnya diimplement di Instagram, Facebook, dan WhatsApp di si trio Facebook itu. Dan akhirnya Twitter juga melakukan hal yang sama. Nggak sampai setahun, bubar di tanggal 3 Agustus, karena 2 Agustus gue ulang tahun, 3 Agustus, dan dia itu bubar. Dan Twitter bilang, kita harusnya tidak ikut-ikutan tren, tapi harusnya kita lebih fokus dengan bagaimana cara biar orang bisa masuk ke sebuah conversation tentang bagaimana tahu apa yang sedang terjadi di dunia, seperti slogan Twitter kan kita sering baca tuh, what's happening in the world, dan segala macamnya. Moving on, kita ngomongin WhatsApp beta, multi-device, akhirnya fitur yang ditunggu-tunggu oleh semua orang sekarang udah ada. Pertama, ini baru bisa untuk di WhatsApp beta, jadi kalau kalian belum beta nggak bisa coba. Android, iOS, both beta, WhatsApp Business juga beta. Terus sekarang kalian hanya perlu 1 smartphone dan 4 non-ponsel phone, non-phone device. Jadi nggak harus handphone, boleh kayak laptop, komputer, dan menariknya adalah sekarang tidak perlu stay connected. Kalau baterai handphone mati pun itu tetap bisa terkoneksi. Jadi akan menjadi sebuah fitur yang sangat ditunggu-tunggu karena ada multi-device dan nggak tergantung pada internet lagi. Dan sebenarnya kalau kalian ngerasa kenapa sama nih WhatsApp nggak ngelakuin itu ya, di situ kalau kalian lebih ngecek lebih dalam tuh dari WhatsApp sendiri juga menjelaskan kalau untuk stay encrypt dari setiap message ya, itu not an easy thing karena dia harus nggak ada internet pun, nggak boleh masuk server, harus encrypt, dan pesan kalian, privasi kalian semuanya akan terjaga. Sengaja lo yang ngetik-ngetik ya. Oke, moving on, kita masuk ke MacDart. Ini dari Realme sendiri baru aja membuat sebuah produk feeling di EOIPO, di mana MacDart ini tuh sepertinya terinspirasi dari MagSafe. Jadi charger tempel wireless dari si Apple yang ada di iPhone 12. Dan sebenarnya belum ada informasi yang pasti kalau MacDart ini sama dengan MagSafe, karena dia hanya menulis sebuah tempat nge-charge wireless, ya kan, sebuah pad. Tapi ada Mac di depan, itu harusnya magnet. Ada Dart, itu harusnya pakai teknologi chargingnya si Realme, jadi namanya jadi MacDart. So far sih belum ada tanda atau belum ada informasi seberapa kuat untuk hal ini, seberapa kecepatannya dan segala macamnya. Tapi kalau ini beneran rilis, kemungkinan semua perusahaan-perusahaan di bawah BBK itu bakal ngerilis juga. Moving on, kita ngomongin Z Fold 3, akhirnya S Pen Pro itu akan rilis. Jadi S Pen Pro pertama kali diperkenalkan di bulan Januari, dan akhirnya si S Pen Pro ini masuk ke produk feeling juga di FCC, di mana bisa digunakan di Z Fold 3, S21 Ultra, Tab S7, Note 20, Note 10 Lite, dan semua smartphone-smartphone yang nanti akan support dengan One UI 3.0. Jadi kita belum tahu sebenarnya untuk si S Pen Pro ini akan ada perbedaan apa, tapi yang pasti S Pen Pro ini akan menggunakan Bluetooth dan akan nge-charge yaitu pakai Type-C. Terus kita ngomongin selanjutnya dari Google. Google tuh baru aja nge-redesign semua emoji dia. Jadi ini dibikin lebih universal, dibikin lebih apa bahasanya? Lebih universal dan dibikin lebih ada revisi. Jadi maksud gue lebih universal itu adalah begini. Kalau kita ngomongin pie di Amerika, pie adalah sebuah pie yang bulat, yang gede gitu, American pie gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin pie di UK itu lebih ke arah kayak slice of cake gitu. Jadi itu akan dibikin lebih universal. Terus ada sedikit revisi juga, kayak contohnya pakai masker. Sekarang kalau dulu kan pakai masker matanya itu tertutup gitu ya, seakan-akan itu orang yang sakit dan segala macamnya. Nah sekarang kalau pakai masker matanya itu terbuka, seakan-akan ya itu adalah hal baik yang dilakukan karena ini adalah sebuah new normal. Jadi ada perubahan di sana. Dan Microsoft juga memberikan perubahan sedikit untuk emoji-emoji dia. Sekarang pakai 3D design, karena ini akan digunakan di kayak Microsoft Teams, Microsoft 365, Microsoft apapun produk Microsoft. Dan menariknya adalah di sana ada paperclip sekarang diubah menjadi Clippy. Iya, namanya adalah Clippy. Kalau kalian nggak tahu Clippy, berarti Anda kurang tua saat menonton video ini. Karena Clippy itu adalah seorang maskot yang dulu itu ada di Microsoft Word, kayak semacam personal assistant kita, kayak hub itu di sana. Dan selain si Clippy ini sendiri juga hal-hal lain dibikin 3D kayak setannya, api, hati, monyet, semua jadi terlihat lebih lucu dan sama mungkin akan terlihat lebih menarik sebagai sebuah stiker kalau kita lagi ngobrol di WhatsApp ataupun di Line.
Terus kita ngomongin dari iOS, itu ada emoji baru karena hari ini 17 Juli itu World Emoji Day. Kalian nonton 18 Juli harusnya. Di mana untuk World Emoji Day ini akhirnya ada beberapa emoji baru yang nanti akan rilis ke depannya. Yang menarik adalah ada bapak-bapak hamil, cowok hamil karena lebih ke arah transgender atau non-binary. Terus ada saranghe, jadi sekarang udah beginian. Terus ada I love you-nya ada yang beginian. Terus ada jabat tangan tapi beda ras, interrasial. Terus ada satu yang kayak terlihat seperti Illuminati karena dia tangan tapi ada mata di sini kan. Jadi gue nggak tahu itu apaan. Lalu ada smiling melting face, jadi ada muka senyum tapi kayak melting gitu. Jadi banyak banyak emoji baru yang bisa kalian lihat nanti untuk kedepannya. Moving on, kita ngomongin MagSafe Battery Pack, kita pindah ke Apple. Apple baru aja ngeluarin power bank untuk MagSafe mereka. Jadi bisa ditempel belakang dan sebenarnya simple sih. Charging speed-nya itu kalau nggak salah di 5 watt kalau pakai adapter, kalau sambil colok 15 watt dan segala macam ya. Cuman yang pengen dibahas adalah dia cuma punya kapasitas 1460 mAh atau setara dengan sekali charge-nya itu iPhone 12 mini. Jadi kalau ada yang nanya kenapa dibikin sekecil itu dengan harga 100 USD atau sekitar 1,5 juta rupiah, jawabannya simple. Kalau dia bikin lebih besar dari itu nggak akan cocok di iPhone 12 mini. Kalau dia bikin lebih gede kapasitasnya, ukurannya jauh lebih besar, jadi nggak akan cocok di iPhone 12 mini. Jadi banding dibilang merasa eksklusif untuk iPhone 12 sampai 12 Pro Max ke atas, ya mau nggak mau dia akan turun ke bawah dan membuat satu produk yang khusus bisa dipakai juga di semua lini iPhone 12. Moving on, kita ngomongin iPhone 13 series. Ini juga kabarnya bakal ada 2 warna nantinya. Jadi dari dashboard render itu diperlihatkan ada warna hitam, ada warna putih, terus ada rose gold. Tapi rose goldnya ini beda dengan rose gold yang pada iPhone 6 pada umumnya yang bikin cewek-cewek gila. Dan satu lagi itu adalah warna sunset gold. Dan ini sebenarnya kalau gue lihat sunset gold ini lebih ke arah bronze. Jadi kalau kalian ingat beberapa saat lalu emang rumor tuh menyatakan kalau si iPhone 13 itu akan rilis dengan warna bronze sebagai metaliknya untuk ngegantiin si warna biru kemarin. Sebenarnya bukan iPhone 13 tapi iPhone 12s, tapi tetap aja untuk clickbait kita pakai nama iPhone 13. Moving on, kita ngomongin Pro Series. Datang dari tipster terbaru yang lagi rame banget, namanya adalah Dylan DKT. Yang pertama, LiDAR hanya tersedia pada iPhone Pro. Harusnya yang versi biasa itu dapat di tahun ini, di September nanti. Cuman ada satu alasan yang ngebuat hal itu tidak terjadi. Nggak tahu alasannya apa, tapi harusnya LiDAR itu udah ada di iPhone 12s dan iPhone 12s mini. Kedua, terkait AirPods Pro, itu baru ada di 2022. Dan AirPods 3 yang diredesign, di mana stemnya jadi pendek, nggak ada ear tips tapi lebih kecil, itu bakal tetap di tahun ini. Jadi kalau kalian mau beli AirPods 2, mungkin bisa sabar-sabar dulu untuk nyoba AirPods 3, mungkin ada hal baru. Yang pasti, bentuknya kayak AirPods Pro, nggak punya ear tips, tapi dia juga nggak punya ANC. Terus ketiga, karena pandemic sendiri banyak yang kena efeknya seperti hardware dan software. Harusnya di WWDC itu S15 tuh punya banyak fitur yang lebih beragam, tapi karena ada keterbatasan ya apa yang kalian lihat ya itu yang kalian lihat. Kayak kita bisa lihat sebenarnya kita juga nggak bisa terlalu dapat apa yang bisa dihadirkan oleh iOS 15 karena dia lebih fokus di iMessage. Kemarin kita cuma paling dapat mentok-mentok notifikasi dan Spotlight jauh lebih beragam hasilnya. Tapi untuk si Apple sendiri menyatakan kalau bekerja in person datang ke kantor 3 hari seminggu itu esensial. Padahal kita bisa tahu lagi PPKM, banyak yang harus nggak boleh datang kantor, harus kerja remote dan segala macam ya. Cuma baik lagi kita ngomongin esensial dari ini adalah kalian bisa lihat efeknya adalah kalian bisa lihat software itu mungkin nggak se-wow dari tahun-tahun iOS 14, iOS 13, iOS 12 dan segala macam ya. Terus kita ngomongin dari cara kerja pun ya mungkin perspektifnya adalah kalau kalian ngerasa nggak fair untuk datang ke kantor, walaupun gua bukan lagi mendukung atau segala macam, cuman kalian harus pikir mungkin ada trust issue yang kebangun, ada sebuah ketakutan kalau kalian remote tuh kalian nggak kerja sepenuh hati gitu, kalian nggak ada yang mantau, nggak ada yang supervise dan segala macam ya, kecuali kalian siap nyalain Zoom kalian 24/7 sampai kalian tidur pun itu bisa ketahuan. Next kita ngomongin iPhone 12 mini. Ini ada sedikit detail data penjualan dari iPhone 12 mini datang dari Consumer Intelligence Research Partner atau CIRP yang tentu aja ngebahas di US market karena kalau kita ngomong secara global dari Apple sendiri itu udah nggak ada datanya. Gue udah bahas sedikit di iPhone 12 ungu kemarin dan kali ini untuk iPhone 12 sendiri dia itu makan 63%. Jadi selain iPhone 12 dia ada 11, dia ada XR, dia ada SE juga. Dimana yang paling tinggi, paling rame itu adalah iPhone 12 Pro dan iPhone 11. Itu sama-sama di 23%.
Dan iPhone 12 mini itu cuma dapet 5%. Jadi gue setelah baca berita ini, gue pengen coba nyari tahu kayak konten lazy talk-nya iPhone 12 ungu, gimana kenapa si iPhone 12 mini ini yang katanya compact, yang katanya mungkin menarik buat banyak orang, one-handed, ringan, dan segala macamnya, tidak terlihat menarik untuk orang-orang. Gue pengen nyari tahu, mungkin nanti gue akan jadi konten lazy talk, karena gue slide yang itu gue pengen ngebahas masalah kenapa Apple udah mulai kembali ke warna-warni setelah bersekian lama udah stay dengan warna monokrom ya. Jadi ada beberapa konten lazy talk, cuman gue lagi nge-review Skyward Sword, jadi gue nggak tahu kapan gue keluarin, tapi ini hal yang menarik untuk dibahas. Nah, ngomongin 5%, iPhone XR juga 5%, cuman kan iPhone XR sendiri itu udah barang dari 2 tahun yang lalu. Jadi make sense kalau seandainya di tahun depan, yang kabarnya di iPhone 14 itu bakal diganti dengan iPhone 14 Max, karena nggak ada versi mini lagi, karena mungkin compact phone tidak semenarik sebuah phone yang katanya Max yang lebih gede layarnya. Oke, terus iPhone 13 report ini sedikit aja, katanya ini nggak akan ada in-display Touch ID, dimana ini adalah salah satu rumor yang cukup gede juga, karena di saat itu orang pada ributin masalah lo harus lepas masker, lo harus Apple Watch, dan segala macamnya, dan akhirnya dari prototype emang udah ada, tapi sepertinya fitur ini nggak akan hadir saat perilisannya nanti. Jadi mungkin kita cuma dapat 120 Hz, desain kamera berubah, dan juga sedikit optimisasi di bagian kameranya. Jadi mungkin kita akan tunggu tahun depan untuk hal ini. Yang pasti ya dari Bloomberg juga kemarin katanya udah ada tes, tapi akhirnya nggak dapet juga di final product ya. Dan terakhir yang paling menarik adalah Xiaomi ini sekarang memegang posisi kedua. Report dari Canalys, di mana dia di 17% global market share, di mana ada Samsung di 19% di posisi pertama, dan Apple di 14%, dan Oppo dan Vivo tuh di 10% di posisi kelima. Nah, ini 83%, jadi dari si Xiaomi sendiri, itu shippingnya itu naik segede 83%, di mana Samsung itu cuma 12% dan Apple tuh cuma 1%. Cuman bebek lagi, sepertinya ini emang berpengaruh pada smartphone yang mereka fokuskan, karena di sini bisa dibilang pertama faktornya adalah ini orang lagi ngapain sih? Plastiknya ganggu loh. Pertama tentu aja kita ngomongin masalah Huawei yang udah di ban, dan kita tahu di Huawei di 2019 dia udah ngejar Apple, sekarang dia keluar. Jadi semua perusahaan-perusahaan Cina ini berbondong-bondong untuk memasukkan semua smartphone 5G mereka ke Eropa, jadi mereka bisa dapat global market share yang jauh lebih gede lagi. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin dari Xiaomi, mungkin yang lebih menjadi sebuah market share buat mereka kayak lebih terjual, shipping lebih gede, itu adalah smartphone mid-range mereka, smartphone terjangkau mereka. Kalau kita ngomongin high-end, sepertinya masih Apple dan Samsung yang di atas. Ya, jadi itu aja mungkin untuk berita minggu ini. Gue baca komen karena gue udah lama nggak baca komen. Yang pertama komennya dari bahasa Jepang Hyuko ya. Hyuko. Kayaknya Kimochi Hyuko. Bang, buat konten mechanical keyboard. Oke, jadi konten mechanical keyboard itu gue mau bikin 5 mechanical keyboard rapid sama Louis yang dari brand gaming yang paling oke. Cuman jalan Louis ke sini ditutup, jadi tidak bisa. Kedua adalah Michael Putra Johannes. Mohon kondisikan yang belakang, kok main Valorant. Terus cupu lagi. Dia sejak punya motor 240, dia udah ngerasa dia radian sih gue liat-liat. Jago banget gue. Ya udah itu aja mungkin untuk news minggu ini. Seperti biasa coba like, comment, share, follow kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye guys.